Saudara, seru Laruni terkejut. Hati-hati, dia hendak keluarkan ilmu 1000 siluman mengamuk. Wiro yang memang sudah diberitahu kehebatan ilmu 1000 siluman mengamuk itu, segera lesatkan benang sutra biru di tangannya. Laksana seekor ular, benang itu meluncur ke arah Dewi Siluman. Tapi anehnya, satu tombak dari hadapan sang Dewi, benang itu tak mau lagi meluncur, melainkan membelok-belok kian kemari menjauhi sasarannya. Sialan, maki Wiro. Gulungan benang di tangannya dilemparkan ke kolam. Sementara itu dari ubun-ubun Dewi Siluman, Wiro melihat asap hitam mengepul bergulung-gulung. Waktu dia memandang berkeliling, tak seorang gadis pun baju biru dilihatnya. Pasti mereka telah sembunyikan diri karena takut akan ilmu sang Dewi. Sepasang mata Wiro tidak berkesip dan memandang ke arah Dewi Siluman penuh waspada. Kepulan asap semakin tebal. Seluruh tubuh Wiro Sableng sudah tergetar oleh aliran tenaga dalam. Kedua kaki merenggang. Hatinya tegang sekali menunggu detik demi detik. Tiba-tiba dari mulut Dewi Siluman terdengar suara orang menangis. Dan suara seperti tangisan ini kemudian berganti dengan lengking-lengking jeritan yang merobek langit mengerikan. Kepulan asap sudah menebar di mana-mana. Dewi Siluman ganti suara lengkingannya dengan teriakan macam lolongan serigala lapar. Anehnya, gumpalan-gumpalan asap kini kelihatan memecah cepat dalam ratusan gumpalan kecil yang kemudian mengembang tambah besar. Ketika Wiro memperhatikan gumpalan-gumpalan asap hitam ini, terkejutlah dia. Setiap gumpalan telah berubah menjadi sosok-sosok tubuh makhluk-makhluk yang mengerikan. Tubuhnya hanya sebatas dada ke atas dan 5 kali tubuh manusia besarnya. Makhluk-makhluk aneh ini bermuka sangat mengerikan. Rambutnya awut-awutan, mata merah besar, lidah menjulur lebar keluar, sedang taring dan gigi-giginya menjorok besar-besar. Dewi Siluman menjerit. Ratusan makhluk jadi-jadian itu balas menjerit dan masing-masing angkat tangan mereka. Ternyata masing-masing mempunyai 6 tangan, 6 pasang tangan, dan setiap tangan berkuku hitam. Bunuh manusia itu, teriak Dewi Siluman. Matanya masih meram, tangan masih mendekap dada, dan tubuhnya masih berlutut di rumput. Ratusan makhluk siluman menjerit dahsyat dan menyerbu berserabutan ke arah Wiro Sableng. Tak ayal lagi, Wiro segera cabut kapak naga geni 212. Dari mulutnya keluar bentakan keras dan sekali kapak itu diputar, terus melanda ke arah makhluk-makhluk siluman yang datang menyerbu. Belasan makhluk yang tersambar kapak naga geni 212 menjerit. Darah muncrat dari tubuh masing-masing. Tapi anehnya, makhluk-makhluk ini tidak musnah, malah dari setiap tetes muncratan darah berubah menjadi makhluk siluman baru, sehingga dalam sekejap saja jumlahnya telah bertambah ratusan, bahkan mungkin sudah ribuan kini.
Begitu makhluk-makhluk itu dengan ganasnya menyerang kembali Wiro. Tak berani menghantam dengan kapak naga geni. Tubuhnya berkelebat lenyap, dan untuk beberapa lamanya dengan gesit dia berhasil mengelakkan setiap serangan yang dilancarkan oleh ratusan makhluk siluman itu. Dari samping, dari atas, dan dari bawah, tiada kunjung hentinya datang serangan. Sampai beberapa lamakah Wiro sanggup bertahan diri. Sementara itu dalam keadaan yang mulai terjepit itu, Wiro masih juga belum berhasil memecahkan kelemahan ilmu 1000 siluman mengamuk yang tersembunyi di balik dua rangkai kalimat. Ilmu 1000 siluman mengamuk teramat sakti, hanya suara yang sanggup mengalahkannya. Telinga Wiro mulai sakit oleh kedahsyatan luar biasa jeritan-jeritan ratusan makhluk siluman yang datang menyerangnya. Meski dia sudah tutup indera pendengarannya, tetap saja suara jerit lengking yang mengerikan itu masuk menerobos liang-liang telinga, dan pada jurus pertempuran ke-12, kedua telinga Wiro mulai keluarkan darah. Mampuslah aku, keluh Wiro dalam hati. Baru saja dia mengeluh, satu sambaran tangan lawan tak bisa dielakkannya. Berat, robek pakaian Wiro Sableng. Darahnya tergurat luka di sambar kuku dari makhluk siluman, dan tubuhnya dengan serta-merta menjadi panas. Wiro cepat telan sebutir pil, lalu melompat 6 tombak dan tekan gagang kapak naga geni 212 di bagian leher kepala naga-nagaan. Ratusan jarum hitam menderu ke arah makhluk-makhluk siluman. Tapi laksana seseorang menepuk air hujan, makhluk-makhluk itu sekali kebutkan 6 pasang tangan, maka mentahlah semua senjata rahasia yang dilepaskan Wiro. Wiro sambil melayang turun kirimkan pukulan penteng topan melanda samudera. Sedang kapak diputar dengan gerakan orang gila mengebut lalat. 2 gelombang angin yang dahsyat luar biasa melanda tubuh makhluk-makhluk siluman. Tapi tak ada gunanya serangan itu, karena makhluk-makhluk ini seperti tiada merasakan apa-apa, malah dengan cepat menyerbu tambah dekat. Sewaktu Wiro dalam keadaan yang kepepet, lepaskan pukulan sinar matahari dengan tangan kiri, makhluk-makhluk siluman itu meniup ke depan dan menjerit-jerit lebih dahsyat. Pukulan sinar matahari membalik menyerang Wiro sendiri. Wiro menjerit keras. Untuk melompat kembali ke atas tidak mungkin. Terpaksa dia buang diri ke samping dan bertabrakan dengan salah satu makhluk siluman. Untung saja Wiro masih sanggup jatuhkan diri dan bergulingan di tanah. Kalau tidak, pasti tubuhnya akan dihantam 4 pasang tangan makhluk siluman. Ketika dia berdiri kembali, 4 makhluk siluman menerjang ke arahnya. Tak ada jalan lain daripada hantamkan kapak naga geni 212 ke depan. 4 makhluk meraung keras dan mandi darah. Muncratkan darah hanya menambah banyaknya jumlah makhluk siluman itu saja. Sedang 4 makhluk yang tadi disambar kapak kembali menyerbu dengan lebih puas. Wiro bersiul nyaring, lalu lancarkan satu tendangan pada makhluk yang terdekat. Makhluk ini mental 3 tombak.
Yang lainnya disusul puluhan kawan-kawannya berhamburan ke depan. Di saat itu, Wiro Sableng terkurung di tepi kolam. Darah dari kedua liang telinga Wiro Sableng telah membasahi pipi. Pakaiannya robek-robek, sedang kulit tubuhnya berselemotan darah bekas cakaran makhluk-makhluk siluman. Satu-satunya tempat untuk selamatkan diri ialah patung perempuan telanjang yang terdapat di tengah kolam. Tanpa menunggu lebih lama, Wiro melompat ke atas kepala patung itu. Ketika puluhan makhluk siluman melayang ke arahnya, maka Wiro segera keluarkan batu api dari balik pakaiannya. Begitu makhluk-makhluk itu menyerbu, Wiro adu batu api dengan mata kapak. Satu gelombang angin menggebu ke arah makhluk-makhluk siluman. Gerakan puluhan siluman itu terhenti sejenak. Api menyambar tubuh mereka, tapi sedikit pun tak membawa akibat apa-apa. Malah bersama puluhan kawan-kawannya, makhluk-makhluk yang kena disambar api ini cepat teruskan serbuan mereka. Wiro Sableng lompat dari atas patung, melesat ke bagian lain dari kolam. Boleh dikatakan seluruh taman telah dipenuhi oleh makhluk-makhluk siluman. Sebentar saja Wiro berdiri di kolam itu, maka puluhan makhluk kembali menyerbunya, memaksa dia berkelebat cepat kian kemari untuk hindarkan diri. Tamatlah riwayatku, keluh Wiro Sableng. Sewaktu satu tangan makhluk siluman menghantam punggungnya dengan keras, membuat dia berguling di rumput dan bangun dengan megap-megap, bergerak lagi dengan cepat untuk hindarkan serangan makhluk-makhluk siluman yang kembali datang menyerbu. Wiro merasa tiada perlu lagi dia memegang kapak naga geni 212. Karena tidak bisa diandalkan. Segera dia selipkan batu hitam ke balik pakaian dan hendak simpan kapak naga geni 212. Tapi dia ingat bahwa masih ada satu kehebatan kapak itu yang belum dikeluarkannya. Dengan hati meragu, apakah kehebatan terakhir ini akan sanggup selamatkan dirinya. Wiro balikkan senjata itu dan tempelkan mulut kepala naga-nagaan ke bibirnya. Maka terdengarlah suara tiupan seruling. Mula-mula perlahan, kemudian melengking keras, tinggi dan tajam, bergema ke setiap penjuru. Ratusan makhluk siluman tampak tertegun. Suara jeritan-jeritan mereka mulai perlahan dan makin tinggi. Nyaring suara seruling jeritan-jeritan makhluk itu semakin berkurang dan akhirnya lenyap sama sekali. Wiro kerahkan seluruh tenaga dalamnya. Tiupan seruling laksana deru ribuan tawon. Makhluk-makhluk siluman kelihatan bingung dan mundur, lalu menjerit dan berteriak-teriak aneh. Sekelompok demi sekelompok, tubuh mereka kembali menjadi kepulan asap hitam, untuk kemudian sirna tiada bekas. Ketika keseluruhan makhluk siluman itu lenyap menjadi asap, dan asap lenyap pula dari pemandangan, maka kelihatanlah Dewi Siluman di tengah taman. Mukanya pucat pasi, dari telinga, hidung, mata, serta mulut keluar
berdarah kental. Sekujur badannya tergetar hebat. Sewaktu Wiro tiup suling naga geni, Dewi Siluman tersentak kaget. Bagaimanapun dia kerahkan tenaga dalam dan tutup pendengarannya, namun suara seruling tak berhasil ditolaknya. Terus menyeruak ke dalam telinga, mengacaukan jalan pikirannya, serta menyentak-nyentak pembuluh darah, membuat aliran darahnya tidak teratur lagi. Dewi Siluman coba bertahan dengan sekuat tenaga dan kesaktian yang dimilikinya, tapi kini dia telah ketemu batunya. Tiupan seruling Wiro yang sangat dahsyat telah membongkar kelemahan ilmu siluman yang dimilikinya. Bukan saja ilmu siluman itu musnah berantakan, tapi juga tiupan seruling telah membungkus dirinya, tiada sanggup ditolak lagi. Sambil terus tiup senjatanya, Wiro Sableng memaki dalam hati. Sungguh tolol sekali dia. Kiai Bangkalan telah menuliskan 2 kalimat yang bisa membongkar rahasia kehebatan ilmu Dewi Siluman, tapi dia tak berhasil memecahkannya. Masih untung dalam keadaan sangat terjepit dia tiup senjata itu. Padahal itu pun tadi dilakukannya dengan hati bimbang, karena khawatir akan sia-sia. Tubuh Dewi Siluman makin melemah, darah keluar semakin banyak. Kini di bawah tiupan seruling itu, tampak tubuhnya terhuyung kian kemari, dan kira-kira setengah peminuman teh kemudian, tubuh itu tak sanggup lagi bertahan. Dewi Siluman meraung, raungan yang keluar disertai muntahan darah berbuku-buku. Tubuhnya rebah menelungkup ke tanah. Masih bergerak-gerak beberapa ketika, kemudian diam untuk selama-lamanya. Wiro masukkan kapak naga geni 212 ke balik pakaiannya, lalu bersila dan memejamkan mata. Luka di bagian tubuh serta kedua matanya lalu telan sebutir pil dan berdiri. Gadis-gadis berbaju biru dilihatnya bermunculan kembali di sudut-sudut taman. Wiro melangkah ke tempat di mana Inani duduk tersandar. Dia sudah sadar dari pingsannya, dan kemudian kepada pemuda itu sewaktu Wiro melangkah ke hadapannya. Wiro tersenyum dan berlutut di hadapan gadis ini. Inani membalas senyumnya, matanya yang tadi sayu kini kelihatan bersinar. Kau hebat, Wiro. Aku manusia tolol geblek, sahut Wiro Sableng. Sudah hampir mau kocor, baru bisa pecahkan rahasia yang diberikan Kiai Bangkalan. Itu pun secara tak sengaja. Inani tersenyum. Wiro memegang tangan gadis ini. Kau tak apa? Gadis itu menggeleng. Terima kasih atas pertolonganmu, bisik Wiro. Dia memandang berkeliling, lalu kembali berpaling pada gadis itu dan berkata, sudah saatnya kita meninggalkan tempat ini, Inani. Inani mengangguk. Dibantu oleh Wiro, gadis ini berdiri. Mereka saling pandang sejenak, sama-sama mengulas senyum, dan mulai melangkah ke arah langkan istana Dewi Siluman, di mana kawan-kawan Inani menunggu. Di langit, sang surya bersinar cerah. Satu kejahatan telah musnah. Tapi Wiro Sableng tahu bahwa masih banyak lagi manusia-manusia jahat yang mesti ditumpas.
Selanjutnya episode akan berkisah tentang rahasia lukisan telanjang.